Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya ingin bahas tentang kesan saya selama kurang lebih 1 bulan pakai Polytron Fox R. Jadi di video-video sebelumnya saya sudah cerita kalau saya beli bayar Polytron Fox R itu tanggal 18 Mei 2024, lalu dikirim tanggal 21 Mei 2024. Kalau tidak salah mulai tanggal 24 Mei saya itu mulai berani untuk pakai motor Fox R, Polytron Fox R ini ke kantor, sehingga menempuh jarak kurang lebih 30 km setiap harinya. Sampai dengan hari ini, video ini dibuat tanggal kalau nggak salah 24 Juni 2024, berarti sudah kurang lebih 1 bulan saya pakai Polytron Fox R ini. Nah, saya ingin sharing buat teman-teman apa saja sih kira-kira kesan-kesan yang saya rasakan selama memakai Polytron Fox R ini. Jadi nanti saya akan bagi dalam 5 hal yang saya anggap positif atau baik dan 5 hal yang menurut saya masih menjadi kekurangan dari Polytron Fox R ini. Yang pertama adalah yang cons-nya ya, pro dan cons-nya. Ini yang cons yang pertama adalah keberadaan footstep belakang ya. Ini sudah banyak dikeluhkan sebenarnya oleh para pengguna Polytron Fox R sebelum saya. Dari tahun 2023 itu banyak sekali review yang memang mengeluh tentang footstep belakang yang itu terlalu maju, sehingga ketika pengendara itu menurunkan kakinya akan tabrakan dengan yang dibonceng gitu, karena footstepnya terlalu maju. Nah, ini juga yang saya rasakan ketika pertama datang, saya boncengan sama istri, saya turun kaki nabrak pasti. Terus yang kedua, kakinya istri saya juga tidak terlalu panjang, jadi agak kurang nyampe gitu ketika footstep belakang itu terlalu maju, agak ke depan begitu. Itu adalah cons yang pertama, atau hal yang negatif yang saya rasakan yang pertama. Yang kedua adalah shock breaker. Shock breakernya Masya Allah kerasnya kayak batu. Jadi shock breakernya ini keras sekali. Yang awalnya mungkin karena masih awal-awal ya, saya tidak terlalu rasakan, tapi begitu lebih sering dipakai kan kita makin ngerasain ya apa positifnya dan kurangnya. Nah, ini kerasa sekali, apalagi kalau dipakai di jalan paving ya, paving block begitu, itu kerasa sekali getaran dari setir maupun dari belakang, itu sangat keras. Nah, tapi ini anehnya nih yang kedua nih, shock breaker nih meskipun keras, yang saya rasakan, nggak tahu ini akhirnya masuknya positif atau negatif ya, kalau dipakai boncengan, saya, istri saya sama anak saya mungkin total berat sekitar 170 kg, itu malah nyaman. Saya bingung. Jadi ini apa memang shock breakernya didesain untuk boncengan gitu, atau didesain untuk apa istilahnya itu membawa beban yang berat sehingga lebih empuk, sehingga kalau sendirian itu tetap keras gitu. Karena ada juga channel YouTube yang dia mengupgrade baterainya jadi jauh lebih berat, kata dia sih lebih enak shock breakernya. Nah, nggak tahu juga nih, tapi bagaimanapun kan kebanyakan dipakainya sendirian ya, jadi shock breaker ini keras sekali. Ini yang kedua. Yang ketiga yang saya rasakan menjadi kekurangan adalah, jadi jok belakangnya itu kalau dipakai, terutama kalau sendirian, itu berasa oblak gitu, jadi bunyi klak 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 gitu. Jadi saya waktu awal pakai bingung, ini apa ya di bagian belakang ini kok bunyi gitu, kalau dipakai itu selalu bunyi. Ternyata setelah saya lihat-lihat di grup atau saya cek sendiri, ternyata memang kunci jok belakangnya itu tidak terlalu rapat ketika mengunci, sehingga ketika dia jok belakang itu nutup itu masih longgar, sehingga kalau jalan tuh dia kayak naik-naik gitu. Nah, itu ya, jadi suara yang mengganggu sih dari belakang. Nah, itu begitu. Sampai sekarang juga belum berhasil saya pecahkan, walaupun sudah dikasih saran untuk dikasih selang di bagian pinggirannya itu supaya bisa ngunci rapat, tapi saya sih masih merasa bunyi, kayaknya perlu solusi yang lain. Nah, itu yang ketiga yang saya rasakan jadi kekurangan Polytron Fox R. Lalu yang keempat itu dari stangnya ya. Jadi stangnya itu sebenarnya kan sudah cukup keren ya, lebar begitu, jadi sensasinya jadi mengendarai itu kayak gagah begitu, tapi itu terasa agak miring ke kanan sedikit gitu. Jadi kalau benar-benar kita
misalnya sangat perfeksionis ya, itu pasti akan sangat terganggu karena agak miring sedikit ke kanan gitu. Ya walaupun saya mungkin masih bisa menoleransi lah, tapi menurut saya kalau itu lurus ya pasti akan jauh lebih baik ya. Jadi itu adalah kekurangan yang keempat. Lalu kekurangan yang kelima ini juga masih terkait dengan shock breaker yang keras tadi. Efeknya adalah stang itu terasa lebih getar gitu, jadi getaran stang itu lebih terasa, apalagi kalau melewati jalanan yang keriting ya, aspal yang keriting atau paving block itu pasti tangan itu tremor gitu karena getar terus gitu ya. Saya lihat di YouTube itu juga ada beberapa yang bikin stabilizer dikasih di tengahnya gitu untuk menahan getaran, tapi katanya sih nggak banyak efek ya. Bahkan pengalaman kemarin ketika saya di SC Rungkut, service center di Rungkut, ketemu dengan beberapa pengendara Fox R yang sudah jauh lebih advance gitu ya, dia mengupgrade shock breakernya. Waktu saya juga nyobain itu getarannya masih berasa walaupun lebih berkurang gitu. Jadi ini yang saya rasakan selama 1 bulan ini saya pakai. Mungkin nanti ke depan bisa jadi ketemu lagi kekurangan-kekurangannya ya, tapi 5 ini yang saya temukan sebagai kekurangan. Yang pertama adalah footstep belakang yang terlalu maju, yang kedua adalah shock breaker yang sangat keras, yang ketiga jok belakangnya bunyi ya, kerasa sekali, apalagi kan ini motornya senyap ya, jadi bunyi sekecil apapun pasti berasa. Dan yang keempat stang yang agak miring, yang terakhir tadi ya stangnya itu getar. Nah ini yang saya rasakan. Nah yang berikutnya adalah positifnya. Nah ini ya, jadi ada kekurangannya, tapi saya tetap merasa Polytron Fox R ini juga kelebihannya banyak ya, setidaknya 5 yang saya temukan. Yang pertama adalah kapasitas baterai yang saya bahkan berhasil membuktikan lebih dari klaim yang dibuat oleh Polytron. Jadi Polytron Fox R itu kan berdasarkan klaim dari produsennya, dari Polytronnya itu kan 100% bisa digunakan untuk berkendara sejauh 130 km. Tentu asumsinya adalah di jalanan yang datar ya, tidak nanjak, maksudnya jalanan yang datar, terus pengendara juga ada mungkin bobot maksimalnya sama kecepatannya mungkin di rata-rata 40 sampai 50 km. Nah saya itu berhasil membuktikan bahwa jarak dari 0 sampai dari 100% itu bahkan lebih dari 130 km. Jadi waktu itu saya buktikan hari Minggu sampai malam itu cas 100%, lalu saya pakai ngantor Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari dengan rata-rata jarak total itu 30 km lebih. Jadi kalau dalam 4 hari itu saya hitung 136 km. Baterainya masih sisa 12%. Estimasikan 12% itu bisa menempuh jarak 15 kilo. Berarti kan 136 tambah kurang lebih 15 kilo itu berarti 151. Berarti kan kapasitas baterainya itu lebih dari klaim yang dilakukan. Biasanya kan yang seringnya kan kurang ya, klaimnya 130 ternyata cuma bisa 100. Nah ini lebih dari 130. Asumsinya sama, jalanannya datar. Di Surabaya kan nggak ada tanjakan ya, jalanannya datar, bahkan berat badan saya juga 95 kg kan juga cukup berat, dan kecepatannya saya nggak irit-irit gitu ya, 40, 50, 60, bahkan nyalip kadang juga mode S gitu, tapi kebanyakan memang mode D. Nah itu adalah kelebihan yang pertama yang saya rasakan. Lalu yang kedua yang saya rasakan adalah tentu riding stylenya ya, jadi gaya dalam berkendaranya itu enak banget gitu. Jadi karena stang yang lebar itu, jadi kita berkendara itu gagah sekali, enak sekali rasanya ya. Mungkin kalau saya sering melihat pengendara-pengendara Harley Davidson, terus bayangin gimana ya rasanya nyetir dengan stang yang lebar begitu. Nah ini saya rasakan mungkin hampir mirip ya, tapi enak sekali gaya berkendaranya itu akhirnya berasa sangat gagah gitu, sangat menyenangkan. Itu yang kedua. Jadi positif yang pertama adalah kapasitas baterainya, alhamdulillah saya dapat yang bagus sehingga melebihi klaim. Yang kedua sensasi berkendaranya itu yang sangat gagah. Lalu yang ketiga
saya sudah membuktikan walaupun mungkin masih tanjakan yang sifatnya mungkin masih ringan ya, belum sampai nanjak Bromo, tapi saya berhasil merasakan betul bahwa Polytron ini kuat sekali dipakai nanjak. Berat badan saya 95 kg, saya pakai nanjak dari Surabaya ke Trawas, lumayan juga nanjaknya cukup tinggi, itu kuat. Sehingga kalau saya prediksikan, dan teman-teman perlu ingat, saya nanjaknya itu kebanyakan pakai mode D, bayangin. Jadi saya 95 kg nanjak pakai mode D, berarti kalau pakai mode S saya yakin jauh lebih enteng lagi. Jadi mungkin kalau dipakai boncengan sama istri sama anak saya nanjak, insya Allah sih sepertinya kuat. Nanti ini mau saya buktikan lagi, nanti saya cerita gimana kira-kira hasilnya ya. Oke, jadi itu yang ketiga, kelebihan yang saya rasakan. Yang pertama baterai, yang kedua sensasi berkendara, lalu yang ketiga adalah kemampuannya untuk menanjak itu bagus gitu ya, itu seperti itu. Yang keempat itu sekali lagi karena ini adalah motor listrik, sensasi berkendara tanpa getaran, tanpa suara, senyap sekali, itu enak sekali. Jadi benar-benar nyetir itu nyaman sekali gitu, nggak ada getaran dari mesin gitu ya, nggak ada getaran dari bodi karena mesin tidak bergetar, tidak ada suara. Kita bisa nyalip-nyalip berkendara di jalan raya ataupun di kampung, itu nggak perlu khawatir bikin berisik ya gitu, karena ya enak sekali. Bahkan setelah nyetir motor listrik terus saya pakai motor bensin, saya ada 2 motor, itu juga beda sekali. Jauh sekali bedanya, nggak enak, sudah nggak enak, ngerasa nggak enak kalau pakai motor mesin karena tadi itu ada getaran dan seterusnya. Lalu itu kelebihan yang keempat ya. Terus kelebihan yang kelima yang saya rasakan terutama adalah keberadaan fast charging di SC Rungkut ya. Mungkin ultra fast charging bahkan, karena yang biasanya butuh waktu 5 jam untuk nyampe 100%, di fast charging ini mungkin hanya 1,5 jam atau bahkan 1 jam 20 menit barangkali itu bisa full dan gratis. Ini yang menurut saya juga jadi kelebihan yang sangat luar biasa ya, karena kebetulan dari kantor saya ke rumah itu jalurnya ngelewatin SC Rungkut gitu. Jadi enak, kalau saya hampir sekarang jarang ngecas di rumah, ngecas di kantor juga nggak pernah, ngecasnya di fast charging Rungkut. Jadi pulang kerja mampir ngecas 1 jam sudah 100% pulang. Bahkan 100% itu sampai ke rumah saya berjarak 7 atau 8 kilo, nyampe rumah nggak berkurang, masih 100%. Jadi itu kesan yang saya rasakan, yang negatif-negatifnya tadi, dan yang positifnya menurut saya mungkin lebih banyak hari ini ya, tapi supaya fair saya sebutkan 5-5 aja. Kekurangannya 5, kelebihannya juga 5. Teman-teman gimana kira-kira kesannya yang sudah punya Polytron, Fox R ataupun Fox S? Mungkin bisa sharing dan tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin itu yang bisa saya share untuk video kali ini. Saya akhiri, terima kasih sekali lagi. Salam Silent Rider. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.